رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور. Nah, kalau bicara tentang sejarah terjemahan Al-Quran di Indonesia, saya mengutip dari tulisan Pak Najib, Sectarian Translation of the Quran in Indonesia, The Case of the Ahmadiyah, disampaikan fakta peran Ahmadiyah dalam terjemahan Al-Quran di masa pra-kemerdekaan ya, yang banyak mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh bangsa, seperti Cokroaminoto, Soekarno, Gus Salim, Ruslan Abdul Ghani. Nah, Pak Najib mungkin bisa menjelaskan lebih detail tentang sejarah terjemahan Al-Quran tersebut dan kenapa para tokoh bangsa saat itu begitu tertarik dengan terjemahan Al-Quran Ahmadiyah. Iya. Jadi waktu itu mungkin kalau umpamanya kita bisa kategorikan, ada dua kelompok cendekiawan, ada dua kelompok intelijensia di Indonesia. Yang satu adalah Arab educated intelligentsia, mereka yang terdidik dari Timur Tengah dan sebagainya, dari Mesir, dari Arab dan sebagainya. Ada sebagian lagi yang kita sebut sebagai Dutch educated intelligentsia, mereka para ilmuwan Islam di Indonesia yang dididik oleh pendidikan Barat. Nah, yang dididik oleh pendidikan Barat itu sebetulnya tidak banyak memahami tentang bahasa Arab, kayak gitu ya. Mungkin sedikit ada yang memahami, tetapi kebanyakan itu tidak kuat di dalam bahasa Arab. Dari mana mereka kemudian belajar tentang Islam? Referensinya itu adalah buku-buku yang berbahasa Inggris, buku-buku yang berbahasa Belanda, dan sebagainya. Dan siapa yang melakukan itu? Itu adalah jemaah Ahmadiyah, kayak gitu ya. Yang waktu itu sudah ada berbagai terjemah Al-Quran, kayak gitu ya. Kemudian buku-buku yang tentang Islam yang diproduksi oleh Ahmadiyah, karya-karya penting tentang Islam dan sebagainya. Jadi itu yang pertama yang membuat para tokoh bangsa awal itu tertarik untuk mengkaji tentang Ahmadiyah. Yang kedua, selain persoalan background pendidikan, gitu ya, mereka yang mendapatkan pendidikan Barat dan juga ilmuwan yang lain yang katakanlah berpikir rasional, itu selalu mencari jawaban, katakanlah mencari pelajaran tentang Islam yang kompatibel, yang sesuai dengan rasionalitas, yang sesuai dengan cara berpikir modernitas dan sebagainya, yang sesuai dengan cara berpikir mereka yang lebih mungkin sistematik dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya, dengan temuan-temuan teknologi, temuan ilmu pengetahuan yang lain. Dan itu ditemukan di mana? Referensinya adalah buku-buku dari Ahmadiyah, kayak gitu ya, yang dibawa ke Indonesia oleh para misionarisnya dan diterjemahkan oleh berbagai tokohnya, yang tersedia dari kiriman dari berbagai tempat di pusat Ahmadiyah di Kodian ataupun di Lahore waktu itu, kayak gitu ya. Dan itu memberikan katakanlah kesempatan bagi mereka menyelamatkan, istilahnya rescuing their faith, kayak gitu ya, menyelamatkan iman mereka itu ketika berhadapan dengan waktu itu kan materialisme, terus kemudian ateisme yang berkembang, kemudian katakanlah misionaris Kristen dan sebagainya, kayak gitu ya, yang berkembang waktu itu yang cukup agresif, sama seperti di India. Nah, siapa yang kemudian bisa berargumen berhadapan dengan perkembangan materialisme, ateisme, kemudian perkembangan misionaris Kristen dan sebagainya, itu adalah buku-buku Ahmadiyah. Dan disinilah yang kemudian, nah yang terpenting di antara buku-buku tersebut, diantaranya tentu saja adalah terjemah Al-Quran tersebut, kayak gitu, yang diproduksi oleh Ahmadiyah. Itulah yang kemudian mereka, para ilmuwan itu mendapatkan sebuah referensi, mendapatkan sebuah senjata untuk berdialog dengan paradigma pemikiran yang lain yang ada di sekitarnya secara dengan basis keimanan yang kuat, dengan basis rasionalitas dan keimanan yang kuat. Dan ini yang kemudian membuat daya tarik para akademisi kita itu, Soekarno, Cokroaminoto, Agus Salim, Ruslan Abdul Ghani, dan kelompok-kelompok yang di Young Islamic pun itu kemudian sama belajar tentang buku-buku Ahmadiyah, yaitu belajar dari mereka terutama terjemahan Al-Quran dari Ahmadiyah ini. Itu yang kedua, kayak gitu ya. Terus kemudian faktor yang lain adalah yang mungkin bisa disebut sebagai perspektif baru, kayak gitu ya, tentang keagamaan yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya tentang kesempurnaan Al-Quran, tidak ada nasikh mansuh, seluruh Al-Quran itu sudah selesai, komplit dan sebagainya.
Tidak ada katakanlah apa namanya eh, ah, ada istilahnya kalau dalam kelompok Islam yang lain ada bahwa Al-Quran yang tersebar itu misalnya ada kekurangan, tidak lengkap dan sebagainya. Jadi ini keyakinan tentang kelengkapan Al-Quran komplit, tidak ada nasih dan mansuh, itu diantaranya belajar dari Ahmadiyah. Dan yang terakhir itu adalah perspektif-perspektif berbeda kayak gitu ya. Karena tadi frame berpikir para ilmuwan awal abad 20 itu selalu dibingkai oleh rasionalitas, oleh hadapan antara ateisme, materialisme, dan rasionalisme dan sebagainya. Mereka akan banyak pertanyaan tentang berbagai hal yang mungkin bagi sebagian orang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu misalnya bagaimana bisa misalnya Sulaiman itu berbicara dengan semut kayak gitu. Bagaimana bisa katakanlah Nabi Musa itu kemudian menyeberang lautan dengan tongkat kayak gitu. Bagaimana bisa katakanlah apa namanya Nabi Sulaiman dengan Ifrit dan sebagainya memindahkan istana Saba kayak gitu, Ratu Saba ya kalau nggak salah ya. Nah, dengan kekuatan apa yang dilakukan? Nah, orang-orang ini kan banyak yang tidak percaya dengan oh ini mukjizat kayak gitu. Oh ini kekuatan dari Allah. Penjelasannya seperti apa kayak gitu kan. Ini tuntutan daripada rasionalitas. Nah, jawaban-jawaban terhadap itu kan ditemukan di dalam buku-buku terjemah Al-Quran dari Ahmadiyah. Termasuk diantaranya bagaimana mungkin misalnya Maryam melahirkan dan tetap perawan kayak gitu ya. Ada banyak pertanyaan yang selama ini dijawab selesai dengan kata-kata mukjizat kayak gitu ya, atau kata-kata bahwa ini kekuatan dari apa namanya mukjizat dari Allah. Tetapi kalau umpamanya kita lihat terjemah Al-Quran dari Ahmadiyah kan tidak kan, berbagai ayat-ayat itu kemudian diterjemahkan, oh itu yang namanya semut, namal itu bukan semut yang kita pahami yang kita lihat seperti saat ini, tetapi itu adalah sebuah suku yang namanya Namal kayak gitu ya, yang kemudian penduduknya misalnya Namlait dan sebagainya kayak gitu. Yang kemudian ketika itu adalah bahwa Nabi Sulaiman berbicara dengan kaum tersebut. Nah, Ifrit itu apa? Ifrit itu adalah manusia pegunungan yang bentuknya itu sangat besar kayak gitu, yang memiliki kekuatan di atas rata-rata orang yang lain dan sebagainya, dan memiliki kemampuan untuk memindahkan dan sebagainya. Ini adalah terjemahan-terjemahan yang mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih ya apa namanya bisa diterima oleh kalangan rasional yang rasionalis waktu itu ditemukan perspektif-perspektif ini dari terjemahan Ahmadiyah dan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terjemah di tempat yang lain. Dan ini membuat daya tarik kelompok-kelompok seperti Young Islamiten Bond itu ya, kemudian Soekarno dan sebagainya. Oh iya, ini yang bisa kita terima kayak gitu. Itu yang membuat katakanlah mereka kemudian semangat untuk membaca Al-Quran. Karena bagi mereka yang berada dalam frame pemikiran rasionalisme, pemikiran modernitas barat dan sebagainya, itu akan banyak bertanya tentang hal-hal yang katakanlah disebutkan di dalam Al-Quran yang mungkin bagaimana kemudian memasukkan di dalam pemahaman kita ketika Nabi Musa harus menyeberang laut dengan tongkatnya, kemudian laut terbelah itu. Penjelasannya itu susah kayak gitu. Nah, itu yang bisa ditemukan pemahaman yang komprehensif rasional itu di dalam terjemah Al-Quran versi dari yang diberikan oleh Ahmadiyah, yang tidak ditemukan di dalam terjemah yang lain gitu. Itu yang menarik mungkin kelompok-kelompok intelektual ya pada akhirnya. Tentu dengan kontroversinya pasti ya. Iya.